sebaiknya Pak, ada presentasi nggak Pak? Biar saya cepat saja. ada presentasi Pak. Kenapa? Bapak ada presentasi supaya saya kirim jadi co-host. Oh, saya nggak presentasi. Ini kan kalau nggak salah kan mengenai yang investasi frozen Depo. atau gimana? Betul. Iya, Tentang betul. depo, betul. Ini kan singkat saja sebetulnya sih. Atau si Ibu Yanti saya bikin co-host ya. Ya, boleh tuh, Prof. Ibu Yanti ya. Nah, Riko juga bentar lagi katanya buka laptop. Dia lagi perjalanan dari kebun ke kantor ya. Mes. Ya. Ya mungkin silakan kalau misalkan Pak Beni mau buka boleh. Oke, terima kasih Pak Syarif dan teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita coba akan membahas sebetulnya inisiasi dari teman-teman Pak. Saya hanya fasilitator saja. Dan saya persilakan ke Ibu Yanti, Bu Feni, dan Ibu Pak Riko dengan membahas lebih lanjut tentang apa yang harus dilakukan langkah selanjutnya dalam rencana ke New Zealand. Silakan Bu Yanti. Bu Yanti. Suaranya nggak ada, Bu Yanti. Suara nggak ada, kurang dekat. Atau pakai headphone. Suaranya nggak ada ya? Suaranya nggak ada. Udah sekarang masuk. Udah. Udah, nggak aku mute nih. Masuk nggak? Udah. Ada, oke. Sip, oke. Ya, sebenarnya kita nunggu Riko nih Pak, karena ini kita berkelanjutan mengenai rencana kemarin yang disampaikan Pak Syarif mengenai pembukaan depo frozen food ya Pak. Ya. Ya, jadi kan di sini kita mau bikin outline-nya, kerangkanya gitu. Nah, kemudian memang nanti akan Riko yang membuat kerangkanya tersebut gitu loh. Jadi dia banyak yang mau ditanyakan ke Pak Syarif aja gitu. Rikonya mana ya? Belum masuk nih. Oh, belum masuk. Kita sudah masuk tapi belum ada. Coba saya telepon dulu nih biar cepat nih. Ini bentar lagi Riko masuk di Yanti malah yang kasih. Tapi kan kali dia dalam perjalanan dari kebun kali. Iya. Nah, sambil tadi menunggu pendingan reschedule, saya coba bikin outline. Jadi mungkin bisa kita pakai dulu ya sambil menunggu Riko. Nah, mungkin dari Pak Syarif bisa memberikan gambaran tentang bisnis depo nih Pak. Tujuannya gitu untuk memenuhi kebutuhannya. Siapakah targetnya? Mungkin bisa dijelaskan Pak. Satu-satu nanti akan saya tanyakan. Lalu nanti kita akan tektokan langsung aja ya Pak ya. Kalau dari teman-teman udah ada yang langsung ingin bertanya. Begitu ya. Pak. Baik, mungkin kalau misalkan saya menjelaskan bisa jadi lompat-lompat, apalagi nanti kalau misalkan Riko atau misalkan tim dari sana sudah bisa tahu outline-nya, jadi urutan nanti pada saat penulisannya bisa lebih terstruktur rapih, layaknya kalau misalkan orang bikin semacam proposal ataupun feasibility study lah kayak gitu kan. Kalau dari sisi saya sih intinya adalah kalau memang tadi ditanyakan mengenai target market atau apa, yang jelas yang namanya makanan frozen itu peminat udah pasti banyak, tergantung dari kita produk-produk apa saja gitu kan yang memang yang bisa dipasarkan yang bagus itu bisa dari kita. Lalu dengan adanya frozen jelas masalah ketahanan. Jadi banyak awetnya gitu kan. Jadi nggak khawatir seperti kalau misalkan suhu ruangan ataupun lebih panas tuh otomatis banyak yang nggak awetnya gitu kan. Dan jadi semakin banyak produk yang bisa dikembangkan dalam bentuk frozen. Artinya benefitnya gitu kan, dengan banyaknya barang-barang yang bisa dibuat di Indonesia, sehingga itu juga bisa mengaktifkan pasar di Indonesia gitu kan. Dan kita di sini otomatis sebelum itu terjadi pun bisa seperti pre-sale. Kita bahwa punya produk-produk tertentu atau bahkan ada permintaan dari sini mau produk seperti apa aja yang mau diminta dari Indonesia. Nah, mungkin saya lompat lagi karena kebetulan saya juga kenal sama teman-teman dari IPB Bogor gitu kan, yang sekarang ini mungkin suatu saat kalau memang ini berjalan bagus, saya akan masukkan ke dalam grup. Dia ini sudah ada bukti nyata melakukan proses frozen beberapa produk termasuk
yang lebih banyak adalah seafood gitu, dan sudah ekspor. Nah ini memudahkan pada saat nanti untuk ekspor karena mereka sudah melakukan gitu loh. Ini yang memudahkan. Jadi teman-teman di Indonesia yang memang udah punya kualitas ekspor itu ada, dan saya juga punya listnya gitu kan ya. Jadi nggak khawatir, makanya pada saat Mbak Yanti, Mbak Penny kemarin bicara seperti itu, wah itu tertarik sekali gitu loh kan. Apalagi kalau memang ada yang mau bekerja sama untuk investasi di sini, menarik sekali. Nah, terus Ibu Yanti juga mengusulkan kepada saya untuk membuat seperti proposal. Nah, ini mungkin teman-teman di sana lebih jago lah kalau bikin laporan seperti itu kan. Paling nggak kita support data-datanya. Dalam benak saya itu yang paling penting adalah yang kewajiban saya mengenai apa sih yang dibutuhkan dalam depo frozen ini, otomatis alatnya, tempatnya, dan berapa kos yang diperlukan dalam proses, kan butuh biaya listrik gitu kan, dan berapa besar, apakah kita akan customize ataupun beli jadi cold storage-nya. Nah, data-data itu memang dari saya. Dan nanti secara terbuka pun teman-teman akan tahu, ya bisa apakah itu prototipenya dari New Zealand, ataupun memang itu kita bisa ambil yang dari Cina, itu kan masalah tempat saja gitu kan. Kalau list-list link yang mengenai cold storage, itu mudah bisa disampaikan. Teman-teman juga pasti gampang lah bisa ngecek kayak gitu kan. Karena untuk seperti kayak gini ya, kalau kita beli kulkas gitu kan, 10 biji, otomatis kita muatnya lebih banyak gitu kan. Tapi alangkah bagusnya kalau misalkan pakai pendingin satu, tapi ada ruangan yang bisa membuat suhu di udara itu konstan gitu kan, namanya bikin prototype. Itu plus lebih murah kayak gitu. Nah itu dari saya yang akan memberikan masukan. Cuman tahapan apa saja yang diminta, justru ini yang saya minta dari teman-teman FEIPB seperti itu. Ya baik. Ini Pak tujuannya. Jadi maksudnya di sini adalah untuk memenuhi kebutuhannya siapa sih? Kalau kita menjalani atau membuat plan depo bisnis ini, saluran-salurannya kan sudah untuk ya Pak ya? Iya, otomatis banyak sekali produk-produk Indonesia yang mungkin FEIPB kenal, yang dalam bentuk frozen itu bisa ada peluang di Pasifik sini, gitu kan, untuk dipasarkan seperti itu. Nah, kita kan harus punya penampungan barang-barang frozen gitu, karena barang-barang frozen yang dari luar itu banyak sekali sebetulnya yang bukan buatan New Zealand, entah dari Vietnam, entah dari Cina gitu kan. Nah itu kan kalau memang kita bisa masukin, otomatis bisa lari ke kita karena kita lebih banyak variasi. Kayak macam Vietnam atau Cina tuh banyak sekali ngambil sumber daya lautnya gitu kan, itu dari kita gitu kan. Di Indonesia mungkin sering terkenal lah pencurian ikan lah seperti itu kan di Vietnam atau apa. Nah, jadi kalau memang untuk siapa ya, untuk pengusaha-pengusaha kreatif di Indonesia yang bisa membuat produk-produknya itu dalam bentuk frozen. Baik. Sedangkan untuk salurannya apakah untuk B2B dan juga B2C, B2B itu harinya ke retail, pertanyaan bagus. Online? Yang jelas sebetulnya B2B. Jadi kalau misalkan kita B2C, itu kita sama aja kayak macam jualan retail gitu kan. Nah, jadi kenapa kita butuh tetap tempatnya, itu hanya start awalnya. Untuk memancing bahwa kita punya produknya itu. Itu nantinya tempat kita tuh hanya sekedar kayak macam ruang display. Gitu. Nah, pada saat B2B itulah yang kita harapkan. Namanya ekspor kan sebetulnya kan harga tuh rendah. Tapi yang kita hitung nantinya adalah masalah quantity. Seperti itu. Nah, ini pertanyaan paling bagus. Jadi, nah ini poin yang harus dicatat bahwa kita bukan B2C. Cuman langkah awalnya harus B2C. Bagaimana mereka meyakinkan tanpa kita tidak mempunyai produk di sini, gitu. Dan itu kita akan share ke semacam supply chain ya gitu ya, yang di kelompok asosiasi hospitality kita gitu kan, ke food chain lah, entah ke supermarket, ke Asian market, ke semuanya.
Tapi kita tetap harus punya stokis ceritanya. Itu dia. Jadi kalau misalkan kita yang jual retail, ya kita juga repot lah ya kita setiap waktu nunggu di situ. Sama juga yang saya lakukan dengan produk-produk yang kemarin datang. Awalnya adalah kita harus laku nih barang ini dengan cara bahwa kita nggak terlalu banyak, kita jualnya adalah ke B2C gitu loh. Tapi karena bahasanya kita bukan menganggap B, jadi C2C lah kayak gitu. Baik. Jadi mereka itu sayang beli kayak gitu. Oh, baik. Berarti bila disimpulkan bisnis depo ini dibutuhkan satu bentuk fisik untuk sebagai tempat frozen produk-produk Indonesia sesuai dengan prototipe yang diterapkan New Zealand, gitu Pak? Betul. Nah, kedepannya saya bisa cerita lagi. Ini bagus nih, karena justru poinnya yang barusan pertanyaan Mbak itu. B2C artinya yang kita jalankan kita ini kan sebagai untuk untuk memperkenalkan produk bahwa kita punya produk ini gitu kan ya, dan tetap untuk supaya tidak menanggung kerugian dan namanya investor juga kan pengen melihat progresnya gitu kan dan ada keuntungannya, tetap kita bisa jual retail dari komunitas kecil ataupun yang komunitas besar nantinya. Nah, nantinya para distributor ataupun supply chain ini kan mereka juga untuk jual lagi kan. Nah, itu yang maksud saya tuh B2B. Jadi tidak perlu dikirim ke kami lagi, langsung kirim ke cold storage mereka. Nah, sebagai contoh adalah saya ada wood wall tuh, tahu panel ya, panel kayu yang biasa buat dinding gitu kan. Nah, saya nggak jual retail. Karena kan orang kalau misalkan beli ada minimal pembeliannya 1 kontainer itu bisa sampai 900 meter persegi gitu kan ya. Nah, jadi mereka tertarik. Kenapa? Iya, nggak lanjut dulu Pak. Nah, jadi pada saat itu pesan itu bukan langsung ke kami nggak stok. Jadi langsung ke si toko furniture lah gitu, atau ke toko untuk mosaik tiles gitu. Seperti kayak gitu. Nah, nantinya yang frozen ini pun seperti itu. Jadi kita tidak nampung untuk memberikan lagi kepada supplier. Enggak, kita nggak nganggap supplier. Jadi ke distributor. Mereka hubungan langsung. Seperti kayak gitu. Karena perbedaan produk lain penanganannya lagi gitu. Jadi kalau yang produk-produk seperti makanan kayak gitu kan, otomatis kita harus tampung dulu sebagian untuk memperkenalkan, tapi kita juga mampu untuk menjual. Makanya cold storage-nya ini pun bukannya yang gede sekali, gitu. Jadi yang cukup lah berapa meter persegi aja cold storage-nya, seperti itu. Bisa disampaikan langsung aja Pak, estimasinya berapa sih gambaran atau harapan Pak? Nah, ini dia. Jadi saya memang harusnya bisa membuat peta masalah harga gitu kan ya. Oke. Di sini kelihatan nggak ya? Oh, nggak kelihatan ya. Aduh, sayang banget. Mantul, jadi di sini saya tuh langkah pertama adalah sebelum proses ini berjalan gitu kan ya. Langkah pertama adalah untuk menarik beberapa cold store. Jadi cold store. Jadi ada beberapa tempat di sini cold storage yang bisa disewakan. Nah, itu yang harus kita hitung. Kalau memang itu ternyata mahal tapi target kita masih belum tercapai, itu kan artinya kita sewa dulu setempat. Ya kan? Jadi kita mesti ngitung juga lama perjalanan dari Indonesia ke sini gitu. Kalau pakai pesawat sih mungkin nggak ada artinya lah gitu kan. Tapi kita mempertimbangkan kalau pakai kapal laut. Dan di sini ada tempat penampungannya. Jadi kita sewa lagi cold store. Nah itu cost-nya juga harus dipertimbangkan. Tapi kalau kita punya cold storage, artinya kita bisa cold storage pun kita nggak perlu beli gitu kan ya. Kita sewa juga, tapi punya pribadi kita lah gitu kan, kayak macam kulkas besar yang kita bisa isi barang-barang
apa namanya, yang tidak mesti harus satu kontainer, artinya barang-barang ini. Nah, barang-barang inilah yang kita jajakan. Kalau memang ada pasarnya cukup, gitu kan, kita nanti nggak perlu punya cold storage lagi, tapi langsung kepada si supplier itu. Nah, cost-nya terus terang kita belum hitung, tapi tergantung nanti kita mungkin pada saat bikin proposal tuh saya sarankan ada beberapa pilihan. Satu kita memiliki ataupun kita sewa. Seperti itu. Jadi nanti sama-sama bisa lihat juga dari apa namanya dari pihak sana gitu kan ya. Ada beberapa link seperti kayak apa namanya? Cold storage agent.org.nz gitu kan ya. Itu bisa dilihat betapa banyaknya di Auckland tuh ada berapa tempat, terus di Wellington di segala macam kayak gitu kan. Nah, ini apalah kalau misalkan kita memang tidak punya tempat tapi kita bisa sewa tempat mereka untuk menaruh barang-barang kita. Nanti dari situ baru ada distribusi. Pak Syarif boleh tanya? Ya, boleh. Ya, maaf Pak, kalau berarti ini jatuhnya vape itu untuk mencarikan investor atau bagaimana ya Pak? Karena kan ini upcoming project ya Pak jatuhnya. Dan biasanya kalau misalkan untuk mencarikan investor itu meminta apakah sudah ada setidaknya kontrak Pak. Jadi ketika investor mengirimkan dananya untuk investasi itu ada apa ya? Ada kejelasan untuk nanti pembagian hasilnya Pak. Jadi ya, ada bagus. sebagai kontrak. Saya setuju itu. Gitu. Saya setuju itu. Makanya ini adalah baru start awal kayak gitu kan. Jadi itulah yang maksud saya tuh kemarin bicara sama Mbak Yanti, Mbak Feni melalui WA Call, berikan ke saya tuh poin-poinnya gitu loh. Nah, langkah-langkah ini memang sangat diperlukan. Berarti pertama saya adalah saya mengetahui sebetulnya produk apa aja yang ada. Yang sekarang ini yang dipegang oleh FEIPB. Tapi saya juga bisa masukin dengan produk-produk yang dari alumni IPB. Ya kan nggak ada masalah produknya. Mereka juga sudah punya apa namanya resmi ya, karena ikan segala macam tuh ada izin khusus dari kementerian. Nah itu bisa aja saya sodorkan bahwa kita punya produk ini dan bisa mengikat kontrak lah artinya karena ataupun seperti apa yang menunjukkan bahwa mereka tertarik dengan produk kita. Nah, apabila itu terjadi dan mereka mau pesan langsung, ya kan? Artinya kita nggak perlu punya cold storage. Jadi cukup barang itu dikirim kepada mereka. Seperti itu. Itu balik lagi seperti saya zaman dulu pada saat saya ngurusin tour, cuman B2B doang gitu loh. Cuman saya ngambil komisi aja. Cuman kalau kita pengen lebih luas lagi, kita juga ingin ada cold storage gitu kan dengan ukuran tertentu lah berapa puluh meter persegi yang kita bisa nampung sendiri gitu. Cuman cold storage-nya itu bisa kita beli ataupun sewa. Nah, nanti itu semua biayanya akan kita sampaikan dan sama-sama bisa dilihat di website tertentu gitu kan. Ya seperti itu. Jadi dari situ mungkin bisa tindakan lebih lanjut lagi. Nah, saya minta Riko kasih juga urutannya apa-apa aja yang memang diharapkan yang dari kita. Itu tadi yang pertama kali yang Mbak Feni sampaikan itu jelas urutan pertama lah, dan yang kedua juga kayak macam bagaimana kalau misalkan dicari dulu peminat-peminatnya gitu kan. Nanti produknya mungkin yang dari saya lah, yang dari Indonesia karena memang dia sudah qualified. Kalau setelah itu jalan, kalau memang ternyata dari FEIPB punya produk-produk tertentu yang frozen, nggak apa-apa, saya tinggal share doang kok gitu loh. Ya, Pak Syarif, jadi kalau misalkan saya lihat di sini adalah yang satu, terutama adalah diperlukannya display ya Pak, untuk sampling mungkin ya. Iya. Nah, satu display untuk sampling, nah itu yang akan kita, yang akan direncanakan adalah mengenai tempat dan juga adalah mengenai cold storage-nya. Kemudian yang kedua di sini yang saya lihat adalah depo itu nanti sendiri akan diisi oleh produk-produk dari Indonesia. Ya, betul. Nah, untuk tadi yang masalah sorry ada... ya, saya pakai ini ya udah mulai dingin ngomong, udah mulai gemeter. Nggak apa-apa Pak, ya Pak. Yang tebelnya sekalian nggak apa-apa Pak. Ini kita mau lagi gerah. Nah, kemudian itu tadi mengenai ada beberapa produk juga yang dari IPB. Sebenarnya itu bisa kerjasama dengan kita Pak. Jadi istilahnya tetap yang masuk itu adalah melalui vape.
Jadi mereka yang akan kita kurasi gitu Pak. Kita akan mengkurasi produk-produk di Indonesia yang memang frozen foodnya itu memang layak lah untuk dipasarkan di sana gitu. Nggak masalah, nah, betul. Ya, dan kemudian juga yang perlu kita ketahui Pak, frozen food apa aja jenisnya yang memang digemari di sana gitu Pak, dan yang dibutuhkan. Apakah frozen foodnya yang sistemnya yang ready to eat sudah dengan lengkap makanannya, dengan nasinya, dengan lauk pauk segala macam, atau memang makanan itu yang istilahnya harus dengan lagi digoreng atau segala macam gitu kan? Yes. Ya, apakah memang makanannya itu spesifik makanan dari khas Indonesia atau kita bisa carikan yang lain gitu? Kalau di Indonesia kan mungkin mereka kangen tuh Pak makan kayak daging burung puyuh gitu kan? Bebek goreng gitu. Nah makanya saat itu juga marketnya harus jelas market kita mau kemana, marketnya siapa saja, kemudian juga spesifik dari jenis dari makanannya yang akan disuplai di sana gitu Pak, sesuai dengan kebutuhannya gitu. Jadi memang nggak nanti istilahnya kita mungkin kan untuk awal itu pasti ada sampling kan yang kita kirimkan untuk di sana untuk display kan. Jadi memang sesuai sama kebutuhan marketnya Pak. Baik. Ini juga tolong dituliskan lagi, karena kalau misalkan masalah produk mana saja, saya tuh sebetulnya tidak khawatir ya. Saya tinggal copy paste aja produk yang sudah ada gitu loh. Nah, justru produk-produk yang lain itu tergantung kita mau pilihnya kemana. Tapi kalau misalkan kita tadi bilangnya hanya untuk komunitas Indonesia aja, sayang menurut saya. Ya, kenapa betul. nggak universal gitu loh? Ya. Tapi tetap ada barang-barang yang berbau Indonesia ada. Tapi nanti mungkin porsinya siapa yang menjalankan. Bisa jadi itu malah toko Asia, tapi supermarket ngambilnya yang lain gitu loh. Nah, kalau mengenai tadi apakah itu makanan matang yang tinggal di microwave ataupun di oven, itu bervariasi sekali, macam-macam. Kemarin Mbak udah cerita mengenai nasi tertentu yang tinggal di microwave aja. Di sini sudah ada. Di sini udah ada. Itu India itu kan, ya Indonesia kan banyak influence, banyak pengaruh tuh dari India, dari Cina gitu kan ya. Nah, di sini itu di supermarket dijual tuh nasi kari. Orang tinggal masukin microwave, sekian menit selesai. Atau pie, masukin microwave, yang orang cuman berhenti di stasiun, yang segala macam, pom bensin. Itu beku gitu kan. Jadi kalau masalah jenisnya kita nggak khawatir lah. Dari contoh yang ada, nanti saya tinggal memberikan aja masukan apa saja gitu loh. Sosis kita masuk sini, sosis Vina. Itu sama imported di Indonesia, tapi hanya sebatas masuk ke Asian market. Gitu. Nah, itu nggak ada masalah gitu loh, karena kebetulan saya juga kenal karena anaknya itu sekolah di sini gitu. Jadi kalau barang apa aja yang bisa dimasukkan ya sangat banyak sekali lah. Mau ikan beku pun, ikan mentah beku di sini ada. Bahkan Brazil aja bisa masuk gitu loh kan. Nah, terus ikan-ikan banyak sekali lah jenis-jenis ikan yang bahkan yang tanpa musi yang udah dibersihkan tuh banyak, yang udah dari mungkin tinggal dibekuin aja. Apalagi kalau memang dalam bentuk yang rapih. Nah, yang udah rapih ini justru yang menaikkan nilai jual. Slice ikan yang mungkin dibekukan, yang macam-macam lah pokoknya. Tapi terlalu banyak kalau misalkan frozen itu. Di sini terlalu banyak lah. Artinya kalau mau lihat barang frozen, artinya dengan teknologi informasi seperti sekarang, bisa aja cek dari Indonesia supermarket yang ada di New Zealand misalkan. Nanti lebih mengerucut lagi supermarket itu apa saja yang mereka produksi frozen foodnya. Itu sangat bervariasi sekali. Nah, Pak Syarif, kalau memang ini kebutuhannya untuk ruang display, nah saya jadi terpikir need-nya sampai Bapak memiliki rencana gitu untuk membuat satu fisik bangunan gitu. Apakah maksud saya ada pembelinya langsung yang akan datang ke storage pool. Ya, gitu. Saya paham. Kalau pembeli retail, saya jamin. Kalau pembeli retail pasti ada. Pasti ada. Kalau pembeli retail, apalagi kita dengan komunitas Indonesia di Auckland, itu komunitasnya banyak. Siapa nggak kangen? Kita aja masukin bandeng juana.
yang itu yang dikemas gitu kan. Tapi itu melalui teman yang memang impor dari Australia. Seperti itu. Dia dari Australia kirim ke saya lagi. Nggak, soalnya kan dari Australia ke sini murah ininya kan. Seperti kayak gitu. Oke. Lalu kalau misalkan tadi Mbak Feni pengertiannya tepat nggak apa yang saya jelaskan mengenai kalau cuma display aja beli retail gitu kan ya. Nah itu sangat disayangkan maksud saya kalau cuma seperti itu aja. Maksudnya investasinya kan nggak cepat kembali maksud saya. Iya, iya. Nah, justru di sini kan menjaring peluang ekspornya ya, Pak, menjaring maksudnya peluang ya, Pak, itu. ya? Tapi tadi pertanyaan Riko itu betul. Jadi sebelum kita datangkan itu kita ceritanya udah ada pre-sale. Nah, itu tugas saya. Kalau ada tertarikan baru kita bisa hitung kira-kira si investor nih bisa kebayang profit berapa. Nah, itu saya akan bekerja di situ. Artinya, saya akan mencari tahu kira-kira yang tertarik dengan mana. Nah, untuk menawarkan, otomatis kita harus sudah punya produk dulu. Nah, produk-produk yang kalau dari FEIPB punya, silakan. Tapi saya juga sudah punya produk, gitu loh. Karena yang barang-barang dari IPB ini, memang saya belum pasarkan ke sini, gitu loh. Karena saya pikir, ini barang-barang frozen. Kalau saya mesti berpikir, mereka sih akan ngirimkan ke saya, tapi saya nggak punya tempat, gitu loh. Salah satu caranya adalah B2B yang tadi disampaikan Mbak Feni gitu kan. Nah, kalau buat masalah produk saya nggak khawatir, bisa lah gitu kan. Tapi perhitungan yang tadi ditanyakan Riko memang belum, karena kita kan akan menjaring investor gitu. Tadinya gara-gara bicara sama Mbak Yanti sama Mbak Feni aja nih bicara investor, karena saya sebetulnya tidak mau berhubungan karena dari tahun lalu semenjak Indonesia terus lockdown gitu kan, banyak yang menawarkan ke kita untuk mereka investasi dari skala BUMN terus Pemda sampai ke Pemprov. Tapi itu cuman suara-suaranya aja lah, akhirnya nggak jadi. Padahal kita udah bantu bikin sampai warehouse segala macam, kenyataannya nggak ada realisasinya. Saya pikir untuk kepentingan mereka bahwa mereka sudah bekerja sama dengan diaspora Indonesia. Nah, kalau saya lihat websitenya mereka sih ada, kayaknya tanda tangan dengan kita atau apa, tapi ternyata hanya sekedar nggak jalan ya, Pak ya? By the name doang ya? Nggak jalan. Jadi, sayang. Betul. Kecuali kalau memang tadinya saya pikir silakan aja, mereka juga akan gamblang lah gitu kan. Kita juga bisa bikin open management seperti apa gitu kan. Apakah itu memang pribadi di sana ataukah komunitas tertentu? Ya saya nggak tahu Mbak Feni atau Mbak Yanti ini mau dilarikan kemana investasinya ini? Ke lembaga atau kemana? Ya, justru makanya ini kita eksplor dulu, Pak. Jadi ini nanti kita akan menggandeng yang skupnya sampai seberapa ini skalanya. Iya. Itu Pak, berarti untuk marketing dari full tim Pak Syarif ya, Pak ya? Oh iya. Marketing kita dari semua. Ya makanya itu dia. Saya berikan kisi-kisinya, walaupun bayangan saya tuh adalah seperti yang disampaikan Riko tadi, bahwa saya harus menghitung gitu loh. Cuman kan kalau saya hitung detail segala macam, tapi belum ada harapan dari sisi pihak dari Indonesia gitu. Walaupun sebetulnya nggak ada masalah. Jadi pembelajaran buat saya juga kalau mau ada pertanyaan jadi punya. Walaupun saya dulu pernah saya buat gitu loh. Bahkan saya buat tuh untuk sekelas warehouse gitu kan. Jadi ada yang minta salah satu koperasi besar di Indonesia minta buatkan warehouse gitu kan. Terus mereka yang akan support barangnya. Jadi saya hanya sebagai stokis sama delivery. Mudah banget gitu loh. Mereka yang akan kerjasama dengan PT Pos Indonesia dengan NZ Pos di sini. Mereka sendiri yang ngatur kayak gitu. Saya pikir saya nggak ngapa-ngapain udah jalan gitu. Tapi ya nggak terjadi. Mungkin karena COVID kali gitu kan. Oh, baik. Kalau untuk produk konsumsi atau produk-produk frozen ini, tingkat pertumbuhannya secara 3 tahun terakhir aja Pak, biar gampang diingat gitu Pak. Kira-kira seberapa tinggi ya Pak ya, secara persentase aja? Kalau perhitungan itu jelas saya tidak tahu persis, tapi yang jelas frozen ini tidak pernah mati.
ya kan? Karena kita nganggap aja dari komunitas kita aja pasti kulkasnya tuh kalau frozen udah pasti penuh. Setiap kali belanja pasti ada frozen. Karena awet gitu loh. Mereka juga kalau misalkan istilahnya ke supermarket atau ke pasar kan nggak tiap hari. Kalau sayuran-sayuran tertentu kan nggak awet gitu kan. Tapi makanan-makanan tertentu protein itu simpan di sana. Bahkan karbo pun disimpan di sana. Mungkin di Indonesia nggak terbiasa kali simpan kentang gitu kan, kumara. Nah kalau di sini kan dicampur itu di frozen itu tuh rata-rata kulkasnya banyak gede frozennya itu gede. Jadi mereka itu makanan yang bisa bertahan lama, udah tenang. Mereka punya stok gitu loh. Dan kalaupun mereka punya makanan yang lain, itu yang dimakan duluan. Jadi kalau buat saya tuh frozen kayaknya tidak pernah mati. Karena ya ada stokis juga kan untuk keluarga gitu kan. Dan juga gini, kesibukan orang, praktisnya orang kayak gitu loh. Jadi kalau frozen itu membuat mereka banyak yang tadi yang Mbak sampaikan ya, ada makanan jadi ya kan ya, bahkan pizza pun ada yang frozen ya kan. Jadi pizza betul-betul frozen, betul-betul gitu loh. Jadi masukin ke oven selesai. Jadi nggak perlu pakai banyak sekarang. Iya kan. Nah di sini jadi nggak terlalu banyak sekali gitu loh. Dan itu kan kesannya complicated gitu kan ya. Banyak lah frozen yang orang tuh kadang-kadang begitu datang ke rumah nggak ada waktunya untuk anak-anak segala macam, tinggal buka, masukin plate ke oven ataupun microwave. Jadi pie kayak macam apa itu laku. Terlalu banyak sih jenis-jenis yang frozen. Bahkan sayuran ya, potongan-potongan yang buat salad itu apa namanya? Kayak brokoli gitu kayak ya, brokoli Pak ya. Segala macam itu tinggal dimasukin ke tempat apa itu gaya beras Indonesia gitu kan, gaya nasi Indonesia. Itu cuma dikucurin air dingin aja, udah bisa dihidangkan. Salad itu kebanyakan mereka makan dingin, nanti dicampur yogurt. Jadi frozen dari Indonesia sayuran itu kan kepake. Bayangin sayuran apa itu yang carrot wortel dipotong kecil-kecil, dicampur chickpea, dikasih apalagi tuh kacang-kacangan segala macam. Polong sama jagung ya. Dan di sini nggak ada yang itunya gitu loh. Jadi buatan luar gitu loh. Bukannya carrot nggak numbuh, di sini carrot numbuh gitu loh. Itu hal yang sederhana. Maksudnya banyak sekali yang di frozen. Jadi sayuran pun sampai sayuran aja di frozen gitu loh. Ya, untuk peluang bisnisnya Pak, ini mengenai persaingan di diadakannya storage cold storage ini, apakah banyak Pak pesaingnya di New Zealand? Pesaing kalau misalkan pesaing itu sebetulnya relatif ya, karena beberapa supermarket tuh tidak mau perang sendiri. Jadi misalkan supermarket A dengan chain-nya adalah produk A gitu kan, untuk barang-barang yang sejenis. Dia tidak mau ngadu dengan yang lainnya lagi, sehingga itu akan ke produk yang lainnya lagi. Jadi namanya persaingan itu pasti nanti kompetitifnya di masalah harga. Dan dari yang dijual di sana, kalau saya sih sangat yakin kita bisa menang. Bisa ngebit lah masalah harga sebetulnya. Kalau dia sudah tertarik, sudah kontrak sama kita kan nggak ada masalah kayak gitu. Karena cost di New Zealand itu tuh mahal. Beberapa berarti ini produk, Pak, berarti saya tanya investor sini berarti investor ini dibutuhkan untuk buka deponya ya Pak ya? Atau gimana? Kalau misalkan investor lebih diutamakan, sebetulnya gini ya, kalau misalkan buka depo tuh kesannya kan biayanya besar, ya kan? Sebetulnya untuk buka deponya itu cost-nya itu tidak terlalu besar. Jadi cuman butuh ruangan yang kecil, terus ada ceritanya kulkas raksasa lah gitu kan? Ya, cold storage. Kita nggak bicara satu kontainer sebetulnya. Jangan bicara satu kontainer kalau memang mau di langkah pertama, gitu kan? Untuk sampel. Nah, gitu kan ya. Dan itu masih mudah. Kita bisa tekan lagi. Justru adalah bagaimana caranya memberangkatkan itu dari Indonesia ke sini. Jadi hitung kontainernya berapa? Iya, enggak. Jadi sebenarnya kalaupun tidak ada investor,
tapi dari yang Indonesia ini bisa memberangkatkan itu nggak masalah kan Pak? Dari Indonesia bisa memberangkatkan? Iya. Iya, tapi kan harus dihitung juga. Memang investor ini kan sebetulnya bisa keroyokan, bisa juga perorangan, gitu kan ya. Nah, beberapa produk-produk kayak macam dulu sebelum ada COVID itu di Bali tuh kelompok-kelompok ceritanya yang sekarang lagi ramai UMKM naik kelas gitu kan ya. Mereka kompak gitu loh, memberangkatkan sendiri, membiayai sendiri gitu, kirim ke sini. Dulu saya masih sibuk di travel soalnya kan ya, di tour gitu. Nah, bisa, tapi itu skala kecil. Karena itu lukisan lah, kerajinan tangan lah, kulit gitu-gitu. Nah, maksudnya Mbak ini kan kalau si orang-orang itu bisa memberangkatkan gitu kan ya. Tapi kan di sini juga kan harus punya storage. Storage ini memang tidak besar, Mbak. Untuk langkah pertama kita tidak perlu beli cold storage-nya kalau menurut saya. Iya, di sini kan saya tangkapnya begini, Pak. Kalau tadi hanya display itu kan nggak masalah ya, kita bisa pakai yang kecil. Tapi yang jadi masalahnya jika memang misalkan ada ekspor, misalkan sekian ton gitu kan. Nah, ini kan berarti kita langsung ke end user-nya ya kan Pak, nggak perlu lagi, ya kan? Iya, betul. Nah, iya. Makanya di sini kan, makanya saya ditanya di sini tekankannya mengenai investornya itu Pak. Kalau misalkan dengan biaya yang tidak terlalu mahal kita bisa buka di sana, ya kan? Berarti kan istilahnya nggak perlu investor gitu. Misalkan dari kita ada yang bisa, atau dari vape misalkan ada dana untuk buka di sana gitu kan, misalkan seperti itu. Tapi masalahnya kalau misalkan pikirannya akan depo besar itu pasti butuh investor yang lumayan besar gitu. Iya, betul. Iya kan? Betul. Ini tempatnya Pak Syarif sudah ada. Kalau masalah tempat ini tempat yang artinya nih dalam skala untuk tempat saya sekarang itu tempat yang sekarang saya pakai itu hampir tidak memungkinkan dimasukkan cold storage yang memang jadi gitu kan. Nah, berarti kita mesti sewa tempat, atau tadi yang Bapak bilang adalah kita titipkan. Yes, betul. Dititipkan ke berbagai market, istilahnya kan seperti itu ya tadi. Oh, bukan. Kita kan pada saat kapal itu datang ceritanya gitu kan ya, itu kan dalam truk. Kalau kita bicara tidak satu kontainer ya, berarti kan mereka harus bawa oleh truk yang memang juga ada kompartemen frozen juga kan, cold storage juga kan. Nah itu akan dibawa apakah ke tempat kita. Ke tempat kita ini bisa dua macam. Kalau memang ke tempat yang showroom saya ini berarti saya harus punya cold storage. Tapi kalau misalkan dibawa ke jasa penyimpanan, ya harus bawa ke sana. Jadi kita sewa di sana. Ya, mungkin di Indonesia biasa nggak sih ada sewa gudang gitu? Iya, bisa. Ya, berarti kan sebenarnya intinya tetap Pak, kita itu harus punya tempat, punya display. Cuman berapa besar, Mbak, perhitungannya? Tapi mungkin tidak terlalu besar. Misalkan untuk 5 atau 10 cold storage, misalkan, karena berbagai macam ragam makanan gitu kan. Oke, iya. Iya. Berarti kan minimal itu kan itu gitu kan. Nah, berarti kan investor yang dibutuhkan adalah untuk membuka si depo atau si storage di sana gitu kan Pak? Iya, betul. Nah, lalu di samping itu juga itu ada biaya murah sih. Jadi kita juga punya namanya tuh cold storage jinjing, portable cold storage. Cold storage portable ini justru yang kita akan bawa ke calon-calon supplier gitu. Seperti kayak gitu. Tapi itu masalah mudah lah. Yang penting tadi yang Mbak Yanti bilang. Jadi masalah besarnya adalah kita mau sewa tempat, apakah kita pengen punya cold storage. Cold storage-nya pun kita bisa sewa gitu loh. Iya, bisa sewa. Jadi kan ada dua macam pengertiannya nih Mbak. Jadi gini Mbak ya. Ini kulkas gitu kan ya. Nah, ini kulkasnya kita sewa. Taruh di rumah kita misalkan, jegrek. Nah ini butuh investor ya, karena dan di samping kulkasnya otomatis ada biaya overhead yang lainnya
seperti listrik misalnya, karena itu satu. Nah, ada juga kita nggak perlu sewa kulkas ini, tapi kita ke perusahaan yang memang dia banyak punya kulkas-kulkas. Ya. Kita harus itu malah lebih mudah ya. Itu malah lebih mudah, Pak. Istilahnya jadi kita tinggal bayar sewa aja gitu kan. Persis. Jadi sewa gudang-gudang storage-nya gitu loh. Persis. Jadi kayak macam misalkan di Jakarta ada kawasan Pulau Gadung. Nah, di kawasan Pulau Gadung tuh banyak gudang-gudang yang kita bisa sewa gitu. Kayak gitu. Walaupun kalau dipukul rata ongkosnya artinya lebih mahal sedikit. Mungkin nggak terlalu besar, walaupun saya nggak bisa bilang sedikitnya berapa. Nanti saya akan hitung. Cuman memang kita tidak punya kerepotan. Kalau kita beli, seakan-akan kita punya investasi lagi. Nanti kalau nggak dipakai, saya punya untuk jual, mungkin jatuh harganya. Nah, seperti kayak gitu. Mungkin langkah pertama, walaupun saya belum tahu angkanya berapa dibandingin itu, saya setuju tadi Mbak Yanti kayaknya lebih tertarik ke perhitungan yang sewa tempat di gudang orang lain ya gitu kan ya. Karena kan gini Pak, untuk yang pertama kan kita step by step ya. Istilahnya kan ini juga bisnis yang bisnis harus diperhitungkan. Mungkin untuk yang awal itu kita bisa tadi sewa cold storage tadi kan di tempat yang lain, istilahnya gudang storage. Tapi kan nanti dengan misalkan makin banyak, makin berkembang bisnis, nggak bisa juga kita membuka sendiri gitu Pak. Kalau menurut saya, untuk nantinya gitu, warehouse. Iya, warehouse nantinya tuh kan ke depannya kalau misalkan makin berkembang, makin banyak istilahnya kan nggak memungkinkan juga kita untuk buka warehouse sendiri gitu. Iya bisa, tapi kalau saya lebih setuju malah B2B. Jadi yang beli udah langsung suppliernya. Jadi supplier tinggal pesan kirim ke dia. Ya, jadi kalau di Indonesia tuh Pak ada beberapa agen frozen food ya, agen-agen nggak harus frozen food sih Pak. Jadi multifungsi dari mulai si frozen food, terus juga ada cemilan-cemilan gitu loh. Jadi ekspektasi saya tuh nanti mungkin ke depannya itu di sana kita bisa buka ada depo frozen food plus makanan-makanan yang lain gitu loh Pak. Ya bisa, tapi saya minta pasukan Bu Yanti untuk datang ke sini. Yang mau banget Pak. Mau Pak. Kalau udah. Karena itu kan jadi sama dengan retail gitu kan. Iya, betul. Nah ini Mbak Yanti, Mbak Feni sebagai pemegang saham udah hadir di sini aja karena kondisi sekarang walaupun nggak datang ke New Zealand itu boleh di sini pegang punya saham. Gitu, tapi sih kan, cuma kan itu kan pikiran saya yang nantinya gitu Pak, ke depannya gitu kan. Betul. Jadi nanti mungkin si warehouse-nya ini agen Pak, jadi memang tidak ecer gitu loh. Jadi kalau kayak di Indonesia itu beli jadi distributornya lah istilahnya, distributor si produk A, B, C seperti itu Pak. Gitu. Betul, itu bisa sekali malah. Kalau dihitung profit kalau udah kayak gitu makin bagus ya karena dia jadi memang tidak menjual retail gitu tetap itu jadi kita seperti agen tapi kita sudah komplit tuh Pak komplit kalau seperti itu memang udah besar dan memang biasanya kalau udah besar tuh akan makin besar karena kalau kita sebagai keagenan seperti itu kita akan bisa distribusi kepada pemakaian kecil seperti toko-toko Asia yang memang punya frozen food tuh kita bisa supply. Tapi kalau toko Asia kan nggak mungkin dia beli satu kontainer di kita. Iya, gitu memang tidak. Dan itu sih ide bagus. Langkah kedua malah itu. Iya. Jadi step yang pertama adalah kita sistemnya sewa gudang dulu. Step yang kedua kita lihat perkembangannya daripada proyeksi A ini. Kalau memang misalkan ternyata ada peningkatan yang signifikan, nah nanti kita mungkin akan insya Allah bisa buka warehouse di sana gitu. Betul. Kan Bapak nyuruh hijrah ke NZ. Iya, itu kan jadi ini kan ada peluang kan karena NZ ini sekarang ini ketat sekali untuk masuk imigran. Tapi kalau memang udah kayak gitu kan berarti jalurnya visanya visa bisnis. Iya, visa bisnis. Malah lebih nyaman tuh buat yang datang. Iya Pak. Dari Riko ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah cukup Bu, mungkin nanti berarti kami bikin poin-poin ya Pak ya? Iya, nanti biar saya jelas juga nggak kayak lompat-lompat kayak tadi, mungkin kan urutannya apa gitu kan. Iya. Kalau buat saya sih kepikiran sekarang saya justru pengen cari tahu mengenai harga-harga yang di Auckland lah gitu kan ya.
gudang-gudang yang bisa disewakan. Saya banding-bandingin beberapa tempat gitu kan. Mungkin nanti saya ada coba-coba akan tinjauan ke sana, lihat-lihat seperti apa gudangnya gitu kan. Kalau ada sempat saya bisa foto-foto, nanti kasih unjuk juga kan sebagai bahan nanti di proposal itu gitu kan. Iya, Pak. Itu. Dan itu memang akhirnya malah cost-nya nggak terlalu besar memang. Betul, walaupun saya nggak tahu nih ya bayangannya. Cuman kalau tadi saya ngeliat kan kayak untuk beli aja sekitar sekian $1.000 misalnya gitu. Nah, ini berarti next kita akan datang lagi mungkin dengan outline yang lebih ke arah angka nih Pak. Jadi pastinya kalau kita nanti akan berembuk opsi mana nih untuk solusinya, opsi 1 atau 2 tadi. Nah, berikutnya sih yang kami pertimbangkan karena ini terkait dengan bisnis, jadi secara value nanti nilai bisnisnya itu seberapa besar, apakah terkait dengan investor, sehingga akan kita perlukan itu peluang bisnis payback period-nya misalkan gitu. Jadi bersediakan ya Pak bisa untuk memberikan nanti angka-angka yang terkait dengan demand, penjualan seperti itu ya kan udah ada ini kan ya Pak trennya ya gitu ya sepanjang perjalanan Pak Syarif di bisnis ini mungkin ya 3 tahun terakhir juga nggak apa-apa sih Pak. Iya walaupun saya belum berpengalaman di bidang itu, cuman saya ngelihat bahwa dari semenjak ya sekian tahun yang lalu namanya bisnis frozen nggak pernah ada mati gitu kan. Karena memang dipakai karena apalagi kalau buat masalah penurunan otomatis lah penurunan itu ada karena bisnis hospitality itu berkurang New Zealand karena masalah tourism yang berkurang kayak gitu kan. Jadi bisa bayangkan turisnya aja jauh lebih banyak gitu kan tiba-tiba stop, untuk ukuran lokal aja nggak ada masalah gitu kan. Tapi kalau memang ada turis, itu makin membengkak lagi. Karena yang namanya frozen food, mana hotel mana yang nggak punya frozen food gitu loh. Karena mereka harus menyiapkan barang-barang yang siap kan. Tamu nggak bisa diprediksi misalnya kan, harus siap juga. Seperti kayak gitu. Oke, baik. Karena harapan kami sih ini bisa dibutuhkan oleh penduduk setempat atau saya nggak tahu diaspora di sana Indonesia berapa banyak gitu Pak. Jadi bisa kelihatan demand-nya itu cukup tinggi seperti itu. Itu yang perlu kita ambil kesimpulan seperti itu Pak. Ya, contohnya gini ya, dari barang-barang yang kecil aja untuk komunitas Indonesia, dari barang-barang yang sederhana aja saya ngelihat prospeknya bagus gitu kan. Belum lagi itu baru komunitas Indonesia. Kalau komunitas Indonesia memang di sini kecil ya, yang terdaftar itu sekitar 7.000-an. Walaupun sebetulnya lebih banyak daripada itu karena dulu kan banyak sekali orang Indonesia yang masuk kadang-kadang lompat dari kapal, kan berenang, kebanyakan pelaut gitu. Atau dari perkebunan yang banyak, yang terus dia hilang atau kawin sama orang sini gitu kan, akhirnya ada bukan pemutihan namanya, tapi karena memang dia kawin sama orang sini akhirnya bisa. Kalau sekarang ini agak susah gitu, karena terdata sekali. Jadi jauh lebih banyak daripada itu. Cuman yang terdata paling banyak ya di Auckland, di Wellington, sama di Christchurch seperti itu kan. Dan itu kita saling berhubungan dengan dengan adanya mungkin Facebook gitu kan. Ada link-link tertentu, apalagi dengan duta besar yang sekarang ini aktif banget untuk menghubungkan diaspora gitu. Makanya saya bilang untuk komunitas kita saja cukup bagus barang-barang Indonesia gitu. Dan kita kan berharap nggak hanya untuk orang-orang Indonesia aja, juga yang lainnya gitu. Dan umum kok, New Zealand itu betul-betul multi etnis, multi bangsa gitu. Ya oke Pak, baik. Ada lagi yang lain karena udah maghrib juga nih. Prof Ben ada yang mau ditanyakan? Sementara saya nggak banyak main karena saya pikir saya mendengar dulu. Tapi saya pikir memang tadi ada efektif itu yang mempersiapkan kita punya cold storage di sana. Karena kan bukan sekedar pertumbuhan daripada order, tapi nanti kan
mempersiapkan juga yang retail dengan yang B2B itu yang saya pikir penting ya, karena bisnis itu kan aset ya, bisnis itu bukan produk ya, tapi aset menurut saya. Karena kalau bicara investasi kan itu aset yang kita tanamkan di sana sehingga bisa menjadi berkembang. Jadi kalau kita sifat retail mungkin akibatnya kita bisa ditentukan oleh harga yang tidak menentu kalau sewa-sewa gitu ya. Menurut saya begitu. Saya khawatirnya gini karena pandemik ini kan kebutuhan tempat itu memang banyak yang kosong, tapi dalam nanti pertumbuhan dalam penggunaan selanjutnya nanti kita bisa ditentukan dengan kebutuhan-kebutuhan yang berbeda gitu. Tapi kalau kita sudah punya satu yang fix, mungkin bisa kita bicara masalah target market kita, mungkin omset kita bisa tingkatkan, mungkin begitu aja, Mbak Yanti. Pertimbangan sih, pertimbangan karena kan bisnis itu kan seperti dikatakan oleh Feni kan berhubungan dengan ROI ya. Betul sekali. Oke, silakan. Ya, ada lagi, Fen? Makasih ya. Mungkin itu dulu sih ya. Nanti kita bikin outline tambahan aja yang terkait sama nilai bisnisnya. Oke, baik. Ada yang mau dibicarakan yang mengenai pengiriman yang itu nggak ke Pak Syarif? Progress update Pak Syarif untuk pemesanan produk. Untuk beberapa item produk kerupuk itu sudah semua sih sebenarnya kita fulfill untuk price. Di saat ini sedang memastikan price-nya itu sudah final. Kemudian berikutnya bila sudah final saya akan mengirimkan terlebih dahulu harga dan foto-foto produk. Jadi maksudnya supaya tidak ada kesalahan bentuk atau jenis kerupuk yang saya maksud dengan yang Pak Syarif maksud gitu. Itu Pak. Mungkin itu dulu. Itu kan kategori food ya Pak ya. Kalau yang di luar kerupuk nanti kan kita tinggal menunggu kuantiti dari Pak Syarif ya Pak ya. Begitu juga dengan kategori yang lain seperti craft ya, tinggal craft aja sih. Iya, yang belum ada kuantitinya itu yang craft, terus kemudian yang aneka rendang itu belum ada kuantitinya Pak. Kalau bisa udah bisa betul. Keluar kuantitinya berapa banyak. Karena saya masih berpikir juga untuk jumlah pengiriman gitu kan. Karena sebetulnya kan kayak macam kerupuk kita pengen lihat berapa banyak kebutuhannya dalam beberapa bulan. Jadi kita harus ada stok misalkan untuk 2 bulan gitu kan. Nah itu yang perhitungan seperti itu yang kita lagi ini kan. Dan juga kalau kita masukkan itu sebagai LCL, karena ini keterkaitan juga dengan eksportir kita gitu loh yang masih terbatas. Oh ini masih kurang kayak gini. Nah, kita mesti ngitung barang-barang yang memang juga kalau memang sekarang kan naik Mbak biaya kontainer. Yeah. Dan itu kan kos kita. Nah, ini yang membuat jadi dilema kadang-kadang gitu loh. Kalau kita mau penuhkan 1 kontainer barangnya belum lengkap semua. Dan kalau memang dihitung kita harus spending barang ini nggak cepat daya jualnya gitu kan. Kalau kita kayak macam dulu lagi dicampur dengan furniture memang bisa cepat gitu kan karena bulky gitu kan. Tapi yang orang furniturnya nggak mau dicampur dengan makanan. Ini ya, betul salah Pak. gitu loh. Jadi nanti setelah cocok harga kita tuh concernnya untuk maksimum ke weight-nya minimum 5 ton nih ya Pak ya. Karena sesuai dengan kondisi dari forwarder mereka minimum ya, itu kalau LCL minimumnya 5 ton. Masa sih LCL 5 ton? Iya, kemarin info dari forwarder yang kita dapat itu minimumnya itu 5 ton. Kalau 3 ton tetap kena biaya 5 ton katanya Pak. Oh, 5 ton berapa kira-kira? Kemarin sih kita udah dapat perhitungan biaya. Nanti kita share aja ya Mbak Feni ya. Iya, boleh. Di grup ya, baik. Oh, yaudah gitu, Pak baru ya. tahu malah. Iya. So far sih kerupuk-kerupuk itu mencapai 3,2 ton, Pak. Oh, kalau yang secara total seperti itu ya? Iya, yang sudah Bapak info kuantitinya ya. Iya. Oke Pak, undur dulu ya karena udah maghrib nih Pak, mau sholat dulu. Mangga. Oke, terima kasih banyak nih Pak Benny. Terima kasih banyak ya Bapak. Assalamualaikum. Terima kasih banyak Pak. Sampai ketemu ya. Assalamualaikum. Yanti, ya. Kalau forwarding itu bisa
kasih, kan kemarin tuh ada Pak Afi itu yang waktu kita ke mana itu coba compare dengan beliau harganya. Boleh Pak, boleh Prof. Nanti aku coba nanya ke Pak Afi berapa. Kan kita udah dapet nih, kemarin dapet itu dari yang Rico ya kan. Tenri mana? Tenri kan belum final, say. Kenapa? Belum final kan dari Tenri juga. Dari Tenri kemarin dia yang Ocean Freight-nya kan sudah keluar, yang belum keluar itu yang pesawat. Nah kan, nah nanti kita juga boleh compare nih. Tapi kemarin itu Pak, jadi kemarin saya ketemu juga sama orang yang akan ngirimkan ke Pak Syarif. Nah dia forwardernya lebih murah $100, kan lumayan. Cuma maksudnya ini apakah benar itu ya harus 5 ton? Ya makanya coba nanti saya WA Pak Afi ya Pak Prof. Kita compare aja, nggak apa-apa ya. Iya dong. Oke, paralel. Oke, bagus. Sukses ya. Ya, sama-sama. Thank you. Di dapur kamu, Fen.